Dengar Israel, Yahweh itu Bapa kita, Yahweh itu Esa. Dengar Israel, Yahweh itu Bapa kita, Yahweh itu Esa. Diberkatilah kerajaanmu sekarang selamanya. Diberkatilah kerajaanmu sekarang selamanya. Sema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Sema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Baruch Shem Kevod Malhuto Leolam Vaed. Baruch Shem Kevod Malhuto Leolam Vaed. Ya Bapa Yahweh Yeshua HaMashiach, kami bersyukur hari ini kami boleh memulai kembali untuk memberitakan kebenaran firman-Mu ya Yeshua HaMashiach. Tolong kami, Rohul Kudus memberkati kami, mengurapi kami, sehingga apa yang kami sampaikan, apa yang kami bacakan benar-benar daripada-Mu. Urapan-Mu mengalir atas kami di tempat ini, dan juga para penyimak Tuhan, anak-anak-Mu yang menyimak YouTube ini. Kalau mereka boleh menemukan channel ini, semua benar-benar hanya karena kuat kuasa Rohul Kudus yang memimpin mereka semuanya. Dan biarlah kami boleh dibangkitkan roh kami, iman kami, pujian penyembahan kami Tuhan. Dan kami tidak akan tergoyahkan di dalam nama-Mu ya Yeshua HaMashiach. Kiranya urapan-Mu benar-benar memenuhi kami saat ini, menyentuh hati dan jiwa kami, memulihkan kami. Di dalam nama Yeshua HaMashiach kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke. Baik saudaraku semuanya, Shalom. Pujian tadi kiranya bisa memberkati Anda dan bisa memperkaya lagu penyembahan kita. Dan hari ini hari Senin tanggal 17 Februari tahun 2025, saudaraku, tepat pukul 10:29 kita berjumpa kembali setelah 2 hari kami off karena kami ada pelayanan di Jogja, saudaraku, dan kami sudah mengerjakannya tepat seperti apa yang diperintahkan Yeshua HaMashiach kepada kami, dan kita hanya tinggal menunggu realisasi dari setiap doa-doa kita dan juga setiap nubuatan yang sudah tertulis dengan sangat jelas dalam kitab Wahyu ya saudaraku ya. Nah, hari ini apa ya saudaraku topik pembahasan kita? Jadi hari ini sebetulnya saya ingin menyampaikan tentang hari Sabat, tetapi Roh Kudus lebih mengarahkan kepada pertanyaan dari Ibu Abigail begitu saudaraku, dan ini pertanyaannya sangat memberkati tentang 2 saksi saudaraku. Karena saya mendengarkan ada beberapa pembicara begitu yang masih menyebut bahwa 2 saksi itu adalah Elia dan Henokh. Dan bahkan ada yang merasa bahwa dirinya lah saksi dari Yahweh tersebut begitu ya. Jadi itu sangat miris sekali ya. Sebelum saya masuk, marilah kita menyadari bahwa kita ini hanya manusia biasa. Kalau Anda sebagai hamba Tuhan yang dipakai untuk berbicara, ya kapasitasmu tetap sebagai manusia. Jadi bukan sebagai
saksi tadi ya, kita saksi-saksi Elohim benar, Elohim Yahweh, Yeshua Elohim, Yeshua ya, Elohim Yeshua benar. Tetapi kita bukan malaikat begitu. Jadi ada hal-hal yang bisa ditanggung oleh manusia dan ada hal-hal yang memang harus malaikat yang mengerjakannya, saudaraku ya. Jadi sebelum saya bicara panjang lebar lagi, mari kita pelajari firman. Nah, saudaraku, saya itu kalau menyampaikan lebih banyak firmannya, makanya itu ketika saya bilang ketika saya berpesan siapkan Alkitab Anda, maka siapkan ya. Jadi jangan sampai rancu apa yang dikatakan firman Anda berpikir bahwa itu perkataan saya, bukan gitu ya. Jadi kalau itu perkataan firman ya firman begitu. Jadi Yeshua HaMasyiah yang mengatakannya begitu ya, saudaraku. Nah, siapakah dua saksi akhir zaman itu, Ibu? Apakah benar mereka adalah Elia dan Henok begitu ya? Jadi yang pertama, mari kita belajar tentang apa kata Alkitab tentang Henok ya. Jadi yang pertama, saudaraku, Anda harus pegang ya, Henok dan Elia. Jadi yang sini Henok, yang sini Elia begitu ya. Kita bahas tentang Henok. Henok itu ada pada kitab Kejadian 5 ayat 23 yang bunyinya, jadi Henok mencapai umur 365 tahun, itu umurnya Henok. Kejadian 5 ayat 24, dan Henok bergaul dengan Yahweh Elohim. Lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Yahweh Elohim. Jadi benar bahwa Henok itu hidup bergaul, hidupnya berkenan, jadi sahabatnya Yahweh Elohim. Jadinya apa? Diangkat dia, begitu ya. Jadi dia tidak mengalami kematian, itu benar. Nah, sekarang kita lihat dari Ibrani 11 ayat yang kelima, saudaraku. Sebentar, dia tidak mau digeser. Oke, Ibrani 11 ayat 5. Karena iman Henok terangkat. Jadi karena apa, saudaraku? Karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan. Bahkan sampai hari ini di dalam Alkitab kita yang tebal itu tidak ada lagi disebut-sebut tentang Henok. Begitu ya. Nah, karena Yahweh Elohim telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia, Henok, berkenan kepada Yahweh Elohim. Begitu ya. Nah, dalam Yudas 1 ayat 14, saudaraku, juga tentang mereka, Henok, keturunan ketujuh dari Adam, telah bernubuat. Katanya, sesungguhnya Elohim datang dengan beribu-ribu orang kudusnya. Begitu ya, saudaraku ya. Nah, jadi memang benar bahwa akhir zaman itu kedatangan Yeshua HaMasyiah itu digambarkan bahkan pada masa Henok itu sudah diberi penglihatan bahwa Yeshua HaMasyiah akan datang bersama beribu-ribu orang kudusnya. Dan dari beribu-ribu orang kudusnya itu adalah tanda kutip untuk kita boleh mengerti. Gitu ya. Artinya apa? Orang-orang kudus harus diangkat dulu melalui rapture-nya, dikumpulkan. Baru nanti ketika Yeshua HaMasyiah pada saat gempa bumi yang dahsyat begitu ya, menjemput umat sisa yang lainnya, itulah dia akan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya. Sampai sini jelas. Jadi Henok tidak ada nubuatan bahwa Henok akan datang kembali di akhir zaman. Tidak ada, tidak ditemukan. Saya sudah mempelajarinya, begitu ya, tidak ada. Dan saya juga sudah cross check dengan Roh Kudus, tidak ada, begitu ya. Jadi bisa kita singkirkan nih Henok ya. Jadi Henok tidak ada hubungannya dengan akhir zaman, begitu ya. Nah, kalian yang belajar tentang kitab Henok itu beda di luar dari kita. Karena Henok tidak termasuk dalam kitab yang dikanonisasi, begitu ya. Sedangkan saya hanya membahas sesuai dengan Alkitab. Begitu ya, Alkitab yang kita pakai, yang kebanyakan umum pakai. Hanya saya pakai ILT dan TB, begitu. Untuk lebih memahami maknanya, nggak bisa dari satu sumber. Begitu ya. Nah, kedua, mari kita belajar. Sekarang Henok sudah tersingkir ya, jadi bukan Henok, begitu ya, bukan Henok. Dan juga bukan rohnya Henok, bukan. Gitu ya. Kedua, mari kita belajar tentang apa kata Alkitab tentang Elia. Siapa yang nggak kenal Elia? Nggak kenal Elia, begitu ya. Elia namanya cukup besar, cukup kita kenal ya di kalangan orang-orang percaya.
Dalam Maleakhi 4 ayat 5. Sudah dibuka? Maleakhi 4 ayat 5. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Elohim Yahweh yang besar dan dahsyat itu. Benar memang. Tidak ada yang menyangkal bahwa Elia diutus datang sebelum datangnya hari besar yang dahsyat itu. Nah, dari apa yang tertulis pada Maleakhi, karena kan kalau kita belajar Alkitab artinya kita harus menarik benang merah dari perjanjian lama sampai dengan perjanjian baru. Tidak ada yang dihilangkan tetapi digenapi. Setuju ya saudaraku? Nah, dari apa yang tertulis dalam kitab Maleakhi 4 ayat 5 ini, mari kita lihat. Pada waktu kejadian yang cukup dahsyat dan fenomenal, yaitu kelahiran Yeshua HaMasyiah, saudaraku. Apakah itu dahsyat menurut Anda? Kalau menurut saya pribadi itu dahsyat. Mengapa demikian? Karena sampai para gembala itu didatangi sama Gabriel, didatangi dengan malaikat-malaikat yang banyak ya, Gabriel dan Mikael aja datang itu ya, dan mereka bisa lihat puji-pujian malaikat di langit, begitu ya. Jadi menurut saya itu sangat dahsyat. Nah, pada saat Yeshua HaMasyiah lahir itulah dimulainya akhir zaman. Begitu ya. Nah, bukankah Gabriel datang dan Mikael juga datang memberitahukan tanda-tanda dan menyambut kedatangannya. Dan sebelum Yeshua dikandung Maria, begitu ya, perawan Maria, bukankah lebih dahulu nubuatan itu datang kepada Elisabet yang menerima mujizat, Elisabet bersama Zakaria? Benar atau tidak? Nah, sekarang hal ini terjadi dalam rentang kurun waktu yang sama, bukan? Jadi antara Elisabet hamil bersama dengan Maria mengandung, itu rentang waktunya sama ya. Jadi Yohanes Pembaptis dengan Yeshua HaMasyiah bisa dibilang sepantaran. Satu kurun waktu, begitu ya saudaraku ya. Nah, hal ini terjadi dalam rentang waktu yang sama. Tadi udah saya ya. Pada saat Yeshua akan memulai pelayanannya, sekarang kita loncat. Tadi kan Yeshua waktu lahir, waktu masih bayi bersama Yohanes Pembaptis, waktu masih kandungan, begitu ya. Nah, pada saat Yeshua akan memulai pelayanannya, artinya umur berapa? Anda tahu kan, sekitar 30-an tahun. Nah, bukankah Yohanes Pembaptis memulainya lebih dulu? Jadi pada waktu Yeshua HaMasyiah berpuasa di padang gurun, begitu ya, sebelum memulai dia melayani, kan ke padang gurun dulu kan, berapa hari? 40 hari kan, 40 malam, begitu ya. Itu Yohanes sudah memulai duluan, begitu ya. Jadi sudah memulai lebih dulu. Untuk apa? Untuk mempersiapkan jalan bagi Yeshua HaMasyiah, membuka jalannya. Sebelum Yeshua HaMasyiah disalibkan juga, bukankah Yohanes Pembaptis lebih dulu dibunuh, begitu ya. Jadi itu yang saya tulis, sekarang saya uraikan, begitu ya. Jadi sebelum Yeshua HaMasyiah masuk dalam kancah pelayanan, Yohanes Pembaptislah yang lebih dulu. Dia membaptis orang-orang, dia membuka jalan bagi Yeshua HaMasyiah. Kenapa? Supaya ditemukan umat yang selaras, yang sesuai dengan yang diharapkan oleh Yeshua HaMasyiah. Jadi siapa yang mempersiapkan, yang memberitakan? Yohanes Pembaptis, begitu ya. Nah, bukankah Yohanes Pembaptis juga dibunuh lebih dulu sebelum Yeshua HaMasyiah? Bagaimana menurut Anda? Lalu apa kaitannya nih dengan Elia, begitu ya? Jadi kita masuk nih lebih lagi, sampai situ mengerti ya. Nah, saudaraku, Lukas 9 ayat 33. Buka saudaraku, Lukas 9 ayat 33. Mari kita lihat apa perkataan Petrus ketika menemani Yeshua. Jadi Anda harus sudah ingat ya, kapan Yohanes Pembaptis lahir dan kapan Yohanes Pembaptis meninggal, begitu ya, dibunuh, begitu kapan itu. Peristiwanya sebelum peristiwa Yeshua HaMasyiah, begitu ya. Nah, Yeshua HaMasyiah diapain? Ditangkap, disalib, gitu ya. Camkan itu dulu karena itu yang akan membuka kita untuk selanjutnya ya. Mari kita lihat apa perkataan Petrus ketika menemani Yeshua saat berdoa ketika dia bersama dengan salah satu rasul lagi ya, Rasul Petrus ini ya. Nah, mereka hendak meninggalkan Yeshua karena Yeshua sedang berdoa di taman, begitu ya. Nah, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya, begitu, kami berada di tempat ini." Karena apa? Karena Petrus dengan kawannya, rasul satu lagi, itu melihat pemandangan yang begitu luar biasa
indah begitu ya, dan menggetarkan begitu. Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah." Artinya Petrus ini melihat bahwa ada 3 orang, padahal awalnya cuma Yeshua saja. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Ya saudaraku ya, jadi ada siapa saja di situ yang mendatangi Yeshua? Musa dan Elia. Dari ayat ini mari kita lihat dan selidiki. Siapakah yang dilihat Petrus? Ya tadi Musa dan Elia ya. Peristiwa ini telah terjadi setelah Yohanes dibunuh, bukan? Iya kan? Jadi sebelum Yohanes dibunuh tidak ada peristiwa ini. Tetapi setelah Yohanes tidak ada, sudah kembali lagi ke surga, maka terjadilah peristiwa ini pada waktu Yeshua sebelum disalibkan, begitu ya. Nah, lalu mata Petrus itu matanya manusia, sama seperti kita. Mengapa Petrus dengan mudah bisa melihat Musa dan Elia? Mengapa? Coba ayo kita pikir. Jika mereka berdua telah mati dan menemui Yeshua, artinya mereka adalah roh. Jadi Musa dan Elia ini saat itu berupa roh. Jadi bagaimana Rasul Petrus bisa melihatnya? Begitu loh. Dan harusnya hanya Yeshua saja yang bisa melihat. Coba pikirkan ya. Oke, jawabannya karena Rasul Petrus sudah dibukakan mata rohaninya. Jadi orang yang melek rohani akan dapat melihat hal-hal yang terselubung. Jadi kalau Anda belum bisa melihat hal-hal yang terselubung dalam hidupmu, artinya engkau belum melek secara rohani. Ya, jadi penyembahan di gereja bukan hanya sekedar penyembahan yang seru, yang bergembira, yang kusuk, bukan. Tetapi penyembahan dengan roh yang hidup. Ya, maka engkau akan berjumpa dengan Yeshua HaMasiah. Atau mata batinnya telah dibuka. Jadi Petrus ini mata batinnya telah dibuka oleh siapa? Yeshua HaMasiah, begitu ya. Makanya dia bisa melihat begitu. Jadi jangan coba-coba membuka mata batin dari paranormal atau apa itu ya, nabi-nabi palsu, jangan gitu ya. Karena itu tidak benar saudaraku. Lebih baik kita tidak melihat tetapi percaya daripada melihat dengan kekuatan yang lain dari Yeshua HaMasiah. Jelas hal ini menunjukkan Elia dan Musa ini juga mengenakan tubuh kemuliaan. Karena bisa dilihat dengan jelas begitu ya. Mengapa kedua rasul ini bisa melihat? Karena iman rohaniahnya yang hidup dan bisa mengenali dan melihat. Siapa yang mau mata rohaniahnya hidup? Ayo makin mendekat kepada Yeshua HaMasiah saudaraku ya. Nah saudaraku, di dalam Yohanes 1 ayat 21. Ayo coba Anda buka saudaraku ya. Sudah siap? Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapakah engkau?" Elia. Dan ia menjawab, "Bukan." Loh, Yohanes Pembaptis waktu masa hidupnya dia ditanya sama orang-orang, "Lalu siapa engkau? Apakah engkau Elia?" Yohanes menjawab apa? "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Nah sekarang yang perlu kita gali, mengapa Yohanes menjawab bukan? Begitu ya, karena namanya di dunia ini adalah Yohanes, bukan Elia. Tetapi roh yang ada di dalam Yohanes, itulah dia, begitu kan? Nah, mengapa orang bertanya? Karena tidak mengerti. Karena roh dalam orang itu sebenarnya sudah menangkap, sudah mengenali. Tetapi dia masih penuh di dalam kedagingan, begitu ya. Buktinya apa? Buktinya ia menyebut, "Apakah engkau Elia?" Berarti menyebutkan namanya Elia. Jadi dia pasti orang yang pandai juga, bisa mengingat pengajaran dari nenek moyangnya bahwa Elia akan datang kembali, begitu ya. Namun pemahaman rohnya masih lemah karena dagingnya lah yang lebih bekerja, saudaraku ya. Maka meskipun roh Elia yang ada pada Yohanes, mereka tetap tidak mengenali dan tidak menerimanya. Dari mana engkau tahu, Bu, kalau rohnya dalam Yohanes adalah rohnya Elia? Mari kita lihat Matius 17 ayat 10, begitu ya. Lalu murid-muridnya bertanya kepadanya, "Kalau demikian, mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Jadi kalau Yohanes itu bukan Elia, mengapa para nabi berkata bahwa Elia harus datang lebih dahulu? Jawab Yeshua, memang 17 ayat 11 ya, buka ya. Matius 17 ayat 11. Tidak akan ada yang bertanya ayatnya mana, Bu ya. Matius 17 ayat 11. Ini perkataan Yeshua sendiri
Jawab Yesua, memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Matius 17 ayat 12, Markus 9 ayat 13, begini bunyinya. Dan aku berkata kepadamu, akunya siapa? Yesua. Elia sudah datang. Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian juga anak manusia akan menderita oleh mereka. Begitu ya. Jadi jelas di sini dikatakan Elia sudah datang, tetapi orang-orang tidak mengenal dia. Begitu ya. Nah, Lukas 1 ayat 17 ini jelas lagi. Dan ia akan berjalan mendahului Yesua dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan menyiapkan bagi Yesua suatu umat yang layak baginya. Jadi tugas dari Yohanes Pembaptis, roh Elia yang di dalam Yohanes Pembaptis adalah menyiapkan suatu umat yang layak bagi Yesua HaMasyiah untuk diajar, untuk dipimpin, untuk dikenalkan kepada kebenaran yang hakiki, yang benar-benar menyelamatkan, begitu ya. Nah, Matius 11 ayat 4, begitu ya. Ini perkataan Yesua HaMasyiah juga yang menegaskan tentang Elia. Dan jika kamu mau menerimanya, camkan ini. Dan jika kamu mau menerimanya, Yesus aja katakan jika kamu mau. Artinya pasti banyak orang yang tidak mau menerima, gitu ya. Dan jika kamu mau menerimanya, ialah Elia yang akan datang itu, saudaraku. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Jadi apa yang dikatakan Yesua? Ialah Yohanes Pembaptis itulah Elia yang akan datang itu, artinya sudah datang. Mendengar itu maksudnya, jadi di sini setelah itu Yesua katakan apa? Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Mendengar itu maknanya dengar, renungkan. Di sini renungkan, selidiki, imani, dapatkan hikmat dan pengertian yang benar. Benar yang dimaksud adalah yang sesuai Yesua kehendaki, bukan sesuai dunia ini. Kenapa ada tafsiran-tafsiran yang keliru? Ingat kembali, kitab Wahyu itu sebuah kitab yang didapat berdasarkan roh, pernyataan roh. Jadi yang menafsirkannya harus roh itu sendiri, maka bisa jelas, begitu ya. Jadi selama ini kalau masih tertutup, masih ada yang keliru-keliru, begitu ya, salah-salah tafsirannya. Mengapa? Karena roh belum membuka meterainya. Tetapi para hambanya ini sudah berusaha membukanya. Dengan mati-matian mereka berusaha. Kenapa? Karena ingin tahu rahasianya. Tetapi yang namanya meterai belum dibuka, meskipun hal itu kecil, sepele, begitu ya kelihatannya. Tetapi meskipun sudah ada semua di dalam Alkitab dituliskan, banyak yang matanya terselubung, jadi tidak bisa melihat. Begitu ya, saya juga baru-baru dibukakan, begitu ya. Jadi semakin kita belajar, semakin kita dibukakan, saudaraku ya. Nah, sekarang sudah jelas sekarang bahwa Henokh tidak ada nubuatan bahwa dia akan datang kembali. Artinya Henokh tergeser. Elia memang benar ada nubuatan, tetapi kedatangan Elia adalah pada waktu kedatangan Yesua HaMasyiah, waktu dia menjadi manusia. Begitu ya, dan sudah digenapi dalam diri Yohanes Pembaptis. Masih tidak mau menerima? Pelajari lagi dan buka sendiri ayat-ayatnya. Saya bicara bukan berdasarkan saya, tetapi berdasarkan Roh Kudus yang memimpin menunjukkan ayat-ayatnya. Jadi Alkitabiah bukan? Jangan lagi berkata tidak Alkitabiah ya. Nah, saudaraku, malaikat. Nah, mengapa malaikat? Dua saksi itu mengapa harus malaikat? Mengapa? Begitu ya. Ingat, pada saat dua saksi itu tampil, terjadi pada rentang waktu setelah peristiwa Roh Kudus diambil dari bumi. Kalau itu manusia dan itu manusia yang tertinggal, artinya apa? Berarti sudah nggak ada Roh Kudus. Bagaimana dia bisa menguatkan orang lain? Bagaimana dia bisa melindungi? Ya, bagaimana dia bisa menjadi tokoh kalau itu manusia? Gitu loh saudaraku.
Kan Roh Kudusnya sudah diambil, saudaraku. Ya, coba sampai di situ renungkan. Bagaimana mungkin seorang manusia sanggup? Bagaimana mungkin? Ya, sedangkan dia menyelamatkan dirinya sendiri untuk bersembunyi saja sudah susahnya luar biasa. Apalagi mau menyelamatkan seluruh dunia umat orang-orang percaya. Tidak mungkin, tidak bisa. Begitu ya. Nah, harus ketika Roh Kudus itu naik, harus turun malaikat ya untuk menggantikan. Begitu. Dan dikatakan di sana ada semuanya. Ya, dalam Wahyu 8 ayat 5, malaikat mengambil pedupaan itu dan mengisinya dengan api. Jadi yang punya api siapa? Malaikat. Gak ada kan dikatakan manusia itu. Lalu Wahyu 8 pasal 8. Lalu malaikat kedua meniup sangkakalanya dan sesuatu seperti gunung besar yang menyala-nyala oleh api muncul. Nah ya, jadi siapa yang memunculkan api? Malaikat lagi. Gak ada, manusia gak ada. Wahyu 16 ayat 8. Dan malaikat yang keempat menumpahkan cawannya ke atas matahari. Dan kepadanya diberi kuasa untuk menghanguskan manusia dengan api. Menghanguskan manusia dengan api. Siapa yang diberi? Malaikat. Masih mau menyangkal? Ayo. Yuk kita cross check pengajaran masing pengajaran. Supaya Anda mendapatkan intisari firman yang benar. Ya. Jadi saya saja diingatkan oleh saudara saya. Hati-hati loh. Jangan sampai salah menafsirkan, ya karena apa? Saya bilang, iya oke. Karena apa? Selain Roh Kudus memimpin, kami juga cross check terus, begitu ya. Ada yang dari teologinya yang kuat, ada yang memang dunia rohnya kuat, begitu ya. Jadi kami cross check semuanya, selain saya pribadi, gitu ya saudaraku. Jadi saya tidak sendirian, gitu. Tetapi orang-orang yang bersama dengan saya melayani tidak sehebat yang Anda bayangkan. Tetapi orang-orang yang membackup saya dalam pekerjaan saya setiap hari, itu orang-orang yang hebat. Tetapi yang lebih hebat bukan orang-orang itu, melainkan Yeshua HaMashiach yang hebat, yang sudah menempatkan setiap pagar itu. Mengerti ya saudaraku ya? Nah, kematian yang dimaksud Ibu bukannya kematian jasmani. Tadi yang malaikat sudah jelas ya. Sekarang saya masuk dengan pertanyaan lagi. Tambahan gitu ya dari punya Ibu Abigail ini. Ibu, bukannya kematian dari kedua saksi tadi begitu ya, kan dikatakan akan mati 3,5 hari lalu bangkit. Kematian yang dimaksud bukanlah jasmani, tetapi mereka mengalami banyak kelemahan. Ayo kita jelaskan dari hal ini. Benarkah demikian? Begitu ya. Wahyu 11 ayat 7 sampai 9. Dan apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka, maka binatang yang muncul dari jurang maut akan memerangi mereka. Ingat, setelah selesai. Ngerti ya? Jadi sebelum mereka selesai, semua perbuatannya itu dalam penuh kuasa dan sangat hebat. Tidak ada yang bisa mengalahkan. Tetapi setelah selesai semua disampaikan, barulah muncul ya yang dari jurang maut tadi dan diizinkan membunuh mereka ya, dan mayat mereka akan terletak di atas jalan raya kota besar. Dari sini diizinkan ya, serta membunuh mereka. Kenapa bisa dibunuh malaikat yang sesakti itu? Karena dia mengambil rupa anak manusia, dan pada saat itu kekuatannya diserahkan seperti Yeshua HaMashiach. Eli Eli lama sabaktani. Ini loh yang kadang diartikan salah sama orang Yahudi, karena dia berpikir bahwa Yeshua memanggil Elia, padahal yang dipanggil adalah Bapakku, Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Benar kan? Nah, jadi di sini yang diucapkan Yeshua bukanlah Elia, tetapi Eli bapaknya, begitu ya. Jadi Eli Eli lama sabaktani, artinya itu saudaraku ya. Nah, saudaraku, ini dikatakan dengan jelas, ini bukan harafiah, ini arti yang sebenarnya akan terjadi seperti itu. Mayat mereka akan terletak di atas jalan raya kota besar. Mayat mereka terletak di atas jalan raya kota besar yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir, di mana Tuhan mereka disalibkan. Jadi di mana Yeshua disalibkan, di sanalah akan terjadi. Dan orang dari segala bangsa dan suku dan bahasa dan kaum melihat mayat mereka. Loh, kok bisa? Kalau di sana ya di sini kita nggak bisa lihat dong. Gimana lihatnya gitu? Apakah kita ini tinggi sekali dan di sana di lembah? Tetap tidak bisa, jaraknya kejauhan. Ini adalah nubuatan tentang internet, saudaraku ya. Mengapa ketika kedua saksi ini dibunuh, ditaruh di tengah-tengah kota, jalanan itu, kita seluruh dunia bisa ngelihat? Karena di syuting gitu, saudaraku ya. Jadi di syuting dimasukkan, ada TikTok, ada YouTube, ada IG begitu. Jadi kita semua bisa melihat ya.
Terbuka sekarang saudaraku. Nah, jadi itu adalah benar-benar begitu. Dan dalam kurun ya, jadi ini lihat ya. Dan orang dari segala bangsa, suku dan bahasa dan kaum melihat mayat mereka 3,5 hari lamanya. Itu benar-benar 3,5 hari. Dan orang-orang itu tidak memperbolehkan mayat mereka dikuburkan. Sadis bukan? Apa maknanya saudaraku? Jadi mereka adalah benar malaikat yang kuat, yang mengambil rupa manusia. Apakah malaikat bisa mati? Karena kekuatannya diambil. Ya, Yeshua HaMasyiah kan Tuhan. Mengapa Yeshua bisa mati? Bukankah sama prosesnya? Ya. Nah, maka ia sama dengan manusia biasa. Cuma bedanya malaikat ini datang dia langsung dalam wujud manusia dewasa. Kalau Yeshua HaMasyiah dalam wujud bayi, begitu ya. Itu bedanya. Jangan rancu lagi. Maka ia sama dengan manusia biasa, bisa mati. Namun setelah 3,5 hari mereka dihidupkan kembali. Dihidupkan kembali ya setelah 3,5 hari. Siapa yang melakukannya? Ya Yeshua HaMasyiah. Maka semua orang yang melihat mereka bangkit menjadi sangat ketakutan. Bagaimana orang-orang itu bisa tahu bahwa itu bangkit? Ya TikTok lah, ya IG lah, ya YouTube lah, ya internet inilah. Gitu loh saudaraku ya. Nah, maka semuanya menjadi ketakutan dan terjadilah gempa bumi yang dahsyat. Jadi gempa buminya terjadi kapan? Setelah malaikat ini dihidupkan lalu naik ke surga. Setelah mereka naik ke langit ya, yang tertulis naik ke langit, diselubungi awan. Bukankah peristiwanya sama dengan peristiwa Yeshua? Dan disaksikan oleh musuh-musuh mereka. Mengapa musuh-musuhnya bisa melihat? Selain karena mereka di sana, ya karena internet gitu kan. Karena internet kamu nggak lihat saat itu pun 3 hari 10 hari kemudian masih lihat kan gitu, masih ada rekamannya, videonya. Jadi mereka tidak memiliki banyak kelemahan ya saudaraku, ibu sayang. Jadi mereka tidak memiliki banyak kelemahan. Mereka lemah hanya pada saat Yeshua mengizinkannya, mengambil kekuatannya. Mengerti? Jelas sampai di sini? Jadi jangan lagi ada yang mengklaim bahwa manusia, bahwa engkau hamba Tuhan adalah saksinya, bahwa engkaulah pemimpin kegerakan kitab Wahyu. Tidak. Yang memimpin itu Roh Kudus, Roh Yeshua HaMasyiah itu sendiri. Manusia tidak boleh mencuri kemuliaan Yeshua HaMasyiah. Mengerti ya? Saya saja yang berdiri di sini, yang duduk di sini berhadapan dengan Anda nggak berani mengatakan bahwa saya. Tidak berani. Ya, jangan ada satu orang manusia pun yang berani seperti itu. Nggak boleh. Kita hanya utusan yang memberikan kabar. Begitu ya. Tetapi kita bukan malaikat. Beda. Ngerti ya? Jadi tolong, yang engkau selama ini memiliki doktrin bahwa pemimpinmu adalah utusannya, malaikatnya, no, ya, itu ngibul. Ngerti ya saudaraku ya, menghayal dia. Ngerti ya, saya berani jamin. Kenapa? Firman ada tertulis mengatakannya, ya. Jadi seperti itu, jelas ya saudaraku. Nah ini pertanyaannya, yang terakhir saudaraku. Dia mempertanyakan, saya tahu bagaimana ibu mendapatkan ide mempertanyakan ini, saya tahu gitu ya. Dan saya tahu yang di belakang ibu, saya tahu begitu ya. Jadi saya jawab dengan jelas. Bagaimana cara saya menerima suara Tuhan? Dengan cara bagaimana? Mendengar secara audible, ya kan? Satu yang saya terima, mendengar secara audible. Dan penglihatan yang sudah diberikan kepada saya itu sejak saya berumur 5 tahun. Saya masuk SD itu umur 5 tahun. Kenapa? Tempo hari sudah saya jelaskan. Karena saya ini murid yang membuat rusuh. Jadi harus selalu diakselerasi. Kalau saya tetap di tempat itu padahal kemampuan saya sudah lebih, maka guru-gurunya akan terganggu. Sehingga saya digendong sama bu guru TK namanya Ibu Halimah waktu itu ya. Di sebuah kampung desa begitu ya. Nah, Ibu Halimah itu berkesan pada saya. Karena saya kecil begitu sudah digotong ke SD begitu. Nah, di sana saya tidak berkutik begitu ya. Nah, saat itu saya itu rajin yang namanya mengaji. Karena saya latar belakang dari saya lahir sampai saya umur sekitar 11 tahun begitu, itu bersama engkong saya, dan engkong saya memiliki istri yang baru yang beragama non-Kristen begitu ya, beragama Muslim. Jadi saya dididik bersama mereka karena ayah saya dan ibu saya punya cerita masing-masing begitu. Saya dididik mereka, depan rumah saya itu musola.
Sebelum orang-orang ke musola, saya datang duluan. Sebelum ada yang membersihkan dan menyapu, saya anak kecil itu nyapu duluan. Saya rajin sekali, bahkan ikut azan. Padahal suaranya pasti cempreng anak kecil kayak gitu ya. Jadi itu latar belakang saya. Tetapi pada saat saya berumur 5 tahun itu, saya di SD awal-awal itu ya. Nah, saya tidur. Saya tidur dari jam 4 sore sampai jam 8, jam 7 lebih begitu ya. Jam 7 lebih itu saya dibangunkan tidak bisa bangun. Dan pada waktu saya dibangunkan baru bisa bangun jam 8 malam. Itu sudah pada ketakutan. Engkong saya bersama seluruh kampung itu pada ketakutan. Dikirainnya saya mati. Tapi ketika saya bangun saya berkata apa? Saya itu melihat banyak malaikat-malaikat cantik. Saya bilangnya waktu itu bidadari-bidadari cantik. Saya dibawa naik ke sana, ke taman, sebuah taman yang begitu indah. Kalau Anda mau sebut surga silahkan. Tapi saya sebut taman saja. Karena kalau saya masuk ke dalamnya berarti saya sudah out ya, saya sudah mati ya berarti ya. Tapi nyatanya saya masih hidup begitu ya. Jadi saudaraku, sejak dari kecil saya sudah mendapatkan penglihatan-penglihatan. Ya, jadi baik di dalam pengalaman seperti itu, baik secara audible, saya menulis wahyu. Itu saya dipimpin secara audible, saya didikte. Ya, maknanya. Kemudian secara roh, secara jasmani, saya diberikan penglihatan-penglihatan di langit. Karena saya nggak mau hanya yang saya lihat saya saja. Begitu ya. Jadi ada orang-orang yang menjadi saksi saya melihatnya. Begitu, dan bisa saya foto. Dan ada kok di sini beberapa bapak yang sudah saya kirimkan fotonya. Yang roh-roh keluar dari dalam bumi, itu juga ada, saya ke foto. Yang Roh Kudus begitu besarnya dia memberkati saya setelah 40 hari, 40 malam doa puasa, disuruh sama Tuhan Yeshua, itu pun ada. Terekam semuanya. Bahkan ketika saya mendirikan Gunung Batuku, ada sinar dari atas yang menunjukkan tempatnya di sini, itu pun ada. Ya, itu saya. Nah, sekarang sebetulnya saya nggak mau cerita, tapi karena Anda bertanya supaya tidak diragukan, saya jelaskan. Belajar menggali kebenaran kitab suci, itu saya. Lewat dari sana saya menemukan kebenaran. Kemudian lewat bahasa roh, iya. Bahasa roh itu pun ada artinya. Begitu ya. Jadi kalau seseorang berkata, aku bisa mengartikan bahasa roh, dan setiap kali dia berbahasa roh, dia bisa artikan, dan setiap kali dia melihat orang lain berbahasa roh, dia bisa berkata bahwa, oh yang itu nggak ada artinya, oh yang itu ini gini-gini. Saya kasih tahu ya, nggak seperti itu. Ya, nggak seperti itu. Karena apa? Kita akan tahu artinya ketika ada makna dari bahasa roh itu yang ingin Tuhan sampaikan untuk menguatkan kita secara pribadi, dan juga untuk menguatkan jemaatnya. Jadi nggak perlu pamer bahasa roh, nggak perlu, ya gitu. Dan jangan juga menghakimi orang lain. Kalau ada hamba Tuhan di atas mimbar dia berbahasa roh, terus kamu berkata, itu rohnya bukan dari Tuhan, jangan, nggak boleh. Ya, murid-muridnya Yeshua masih aja dipesan loh, jangan menghakimi mereka, biarkan. Melalui mereka pun namaku diberitakan, biarkan. Karena nanti seperti ilalang dan gandum, mereka baru dihakimi, baru dipisahkan pada masa penuaian. Penghakiman tidak ada pada kita, tidak ada. Ya, dan saya sudah jelaskan itu ya. Kemudian apalagi? Kepekaan dalam mengenali suara Tuhan, suara hati dan suara roh lain. Dan itu sudah diuji puluhan tahun dalam hidup saya. Kalau kemarin saya pada waktu bermain ke tempat teman saya di gunung itu, saya sempat ada salah sedikit. Kenapa? Karena saya merasa urapan saya nggak apa-apa, nggak ada apa-apanya. Urapan dia yang lebih dahsyat, yang lebih ini, begitu ya. Tetapi apa yang dikatakan Roh Kudus kepada saya? Dia berduka. Kenapa? Roh Kudus berkata, kenapa engkau meragukan aku? Aku yang memimpinmu dari engkau kecil, dari sejak dalam kandungan. Mengapa engkau mempertanyakan? Mengapa engkau tidak mengenali aku? Dan itu sedih sekali. Ada berapa minggu itu saya tidak bisa berdoa dengan sungguh-sungguh masuk ke dalam hadiratnya. Ketika saya minta ampun dengan luar biasa, dengan air mata, ya, dengan tangisan, jeritan. Ketika saya dipulihkan dari setiap luka dan sakit hati dan kecewa karena hamba-hamba Tuhan yang saya lihat, yang saya dukung mengecewakan saya. Saat itulah saya mulai dibukakan semuanya. Ketika saya disuruh maju untuk menyampaikan firman Tuhan, saya berkata, siapa saya ini? Saya nggak mau. Tetapi apa kata Roh Kudus? Apa kata Yeshua? Di dalammu telah kutaruh tongkat firman. Kebenaran ada di dalam mulutmu. Kebenaran firman yang murni ada di dalam hidupmu. Mengapa engkau tidak mau? Mengapa engkau membiarkan umat-umatku dibiarkan, digembalakan oleh orang-orang yang mengaku hambaku, tetapi sesungguhnya mereka hanya memikirkan perut mereka sendiri, kepentingan mereka sendiri. Saat itulah, ketika saya ditunjukkan dengan penglihatan, orang-orang ini digiring menuju kepada maut,
dan bukan menuju kepada Yeshua HaMasiah. Saat itu saya menangis, saya bertelut, saya berkata apa? Iya Bapa, iya Yeshua, aku mau. Apapun yang harus kutanggung, apapun penilaian orang kepadaku, meskipun itu mungkin mempengaruhi bisnisku, karena orang akan melihat begitu. Karena apa? Karena bisnis saya saat ini bukan ibu guru, begitu ya. Itu jadi mereka akan melihat, dan saya tidak bisa berkutik, karena saya harus mengatakan kebenaran 100%. Saya tidak boleh untuk mengolah data, padahal bisnis saya tanpa mengolah data itu akan sangat sulit, begitu ya. Jadi saya tidak boleh mengolah data, saya harus laporkan sebenarnya, saya harus ajukan ke bank sebenarnya. Wah, luar biasa sekali. Bagaimana bisa jualan dengan keadaan yang seperti itu, dengan kondisi yang sulit begini? Tetapi saya memutuskan, ya saya siap. Kalaupun tidak ada yang membeli apa yang saya jual, kalaupun saya harus mengalami kesusahan, tidak apa-apa Tuhan. Kalau saya harus melepaskan semuanya, now it's the time. Begitu ya, karena saat ini waktunya kita mempersiapkan diri menyambut kedatangannya. Waktunya kita mempersiapkan bahan pokok kita. Waktunya kita mempersiapkan air, mempersiapkan listrik, mempersiapkan bahan makanan, mempersiapkan tempat kita untuk bersembunyi sambil menunggu Yeshua HaMasiah. Ketika pemaksaan tanda itu benar-benar diberlakukan secara universal dan umum, maka kita sudah siap karena sudah dimulai semuanya. Begitu ya saudaraku, demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Yeshua HaMasiah memberkati Anda sekalian. Haleluya. Amin.